Shalom, saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program yang indah. Dan saya percaya saat ini juga, imanilah bahwa firman ini untuk engkau. Saat ini, imanilah firman ini adalah acuan hidangan untuk hidupmu. Dan saya percaya saudaraku, engkau tidak akan pernah sia-sia jika engkau berhadapan dengan nama Yesus, nama yang penuh kasih dan kasih sayang itu. Mari saudaraku kita membaca dalam Lukas 24. Ya, kita membaca dalam Lukas 24 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada sesuatu makna yang dalam suratan ini tersirat. Sebuah kerinduan, dan saya percaya kerinduan ini bukan sekedar kerinduan saudara, tapi kerinduan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, hari ini ada program yang indah yang siap saudara akan menjamah, memulihkan, melepaskan saudara. Tetapi sebelumnya saudaraku, program ini kita dengarkan sebuah pujian, hidangan pujian, dan pasti saudara akan diberkati. Haleluya. Sebesar biji
puji Tuhan. Sebuah pujian yang luar biasa. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapapun rindu persoalan itu terlepas. Tetapi ingat, kekristenan yang paling susah bukan pada saat dia menghadapi, saudaraku, persoalan. Bukan itu. Karena setiap orang punya persoalan. Dan hidup itu sendiri adalah persoalan. Setiap orang pasti punya persoalan. Karena persoalan itu adalah hidup. Kalau tidak mau persoalan, ya juga jangan hidup begitu. Tetapi lebih sulit lagi kalau persoalan ini berkapasitas yang disebut proses Tuhan. Setiap orang punya persoalan. Amin. Dari mulai yang punya gigi susu sampai punya gigi palsu, pasti punya persoalan. Saudaraku, tetapi persoalannya kita lihat begini. Di sini dikatakan begini, ayat yang kedua. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudaraku, betapa senangnya kalau kita ini dijamah oleh Tuhan. Betapa rindunya kalau suami kita diubahkannya oleh Tuhan. Betapa bahagianya kalau perusahaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya perubahan ini setiap orang pasti merindukannya, saudaraku. Itu gambaran dari batu yang menutup kubur Tuhan Yesus, saudaraku. Gak usah urusan dunia. Urusan kita dekat Tuhan saja persoalan, saudara. Jangan heran banyak orang yang dulunya setia ke gereja, akhirnya dia mundur pelan-pelan karena sebuah persoalan. Jangan heran dulu yang setia berdoa, lama-lama dia undur dari Tuhan. Karena apa? Karena ikut Tuhan itu ada persoalan dan batu itu. Tapi ingat, hari ini Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Alkitab berkata, jika engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingat, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang ganti kamu. Haleluya. Dan saudaraku, inilah kekristenan akhir zaman. Lepas dari persoalan dunia, masuk dalam proses, tapi sama-sama persoalan. Setiap orang rindu persoalan itu, saudaraku. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan Tuhan Yesus. Saya percaya terlalu mudah Tuhan membalikkan persoalanmu. Terlalu mudah Tuhan jawab buat jodohmu. Terlalu mudah Tuhan buat merubahkan uangmu. Terlalu mudah. Tapi persoalannya sekarang, buat apa kita? Terjawab doa kita. Tetapi ketika terjawab, Yesus tidak ada padamu. Ingat, kejahatan itu lebih jahat pada saat kita tidak kenal Tuhan. Karena itu sudah biasa jika kita melakukan kejahatan. Karena apa? Kalau kita sudah kenal Tuhan, saudaraku, dan kita jatuh kembali dalam dosa, kita berkata 7 kali lipat itu setannya. Haleluya. Jangan heran orang-orang yang dulu cinta Tuhan ketika mereka jatuh, apa yang terjadi, saudara? Wow. Yang dulunya kalau satu hari satu kotak rokok bisa 1 dus itu 1 hari, seperti kereta api. Kenapa? Karena apa? Sudah bertemu Tuhan, akhirnya jatuh, dan itu sangat sungguh berbahaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang satu makna yang luar biasa, yaitu jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku, oleh sebab itu kadangkala orang tidak mengerti. Kadangkala orang bisa hanya pergi ke gereja, tetapi dia tidak merasakan makna gereja itu. Mereka bisa angkat tangan, tapi dia tidak merasakan makna angkat tangan itu. Sebab Alkitab berkata, apa yang kau berikan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan ganti. Tapi persoalannya sekarang ini berdoa, tapi tidak didengar oleh Tuhan. Ingat, rupanya ada dusta di antara kita dan Tuhan. Saudaraku, saudara, waktu saudara pernah dengar khotbah-khotbah tentang wanita yang 12 tahun pendarahan, saudaraku. Dia tidak ucap dari mulutnya, tapi keluar dari hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini ucapan yang bukan keluar melalui bibir mulutnya, tapi keluar dari hati nuraninya. Dan dari situlah ini yang saya sebut orang sungguh-sungguh percaya betul sama Tuhan. Tapi persoalannya ada banyak kekristenan, ada dusta di antara kita dan Tuhan. Sehingga seharusnya Tuhan jamah 1 bulan, tapi akhirnya tambah lama.
Sebenarnya cuma hanya 1 minggu saja Tuhan bisa jawab. Tapi tambah lama, tambah lama, tambah lama. Kenapa? Karena ada dusta di antara Tuhan, kita dan Tuhan. Kalau saudaraku tidak ada dusta di antara Tuhan, artinya clear dan clean dengan Tuhan. Apa saja yang kau minta, Tuhan pasti kasih. Alkitab berkata, jika engkau tidak miring ke kiri atau ke kanan, Tuhan pasti beri. Kenapa? What do you want? Apa yang saudara minta? Saudaraku, oleh sebab itu, ayat 2 dan 3 ini adalah potret kehidupan kita masing-masing. Saya rindu engkau cinta Tuhan, tapi aku rindu engkau juga diberkati. Saya rindu engkau diberkati, plus rindu juga di saat engkau terberkati, urusan rohani pun diberkati. Nilai keseimbangan harus mampu mengacu ke arah kehidupan kita. Saudaraku, apa itu dusta sehingga menghambat berkat Tuhan? Haleluya. Mari kita belajar dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka, gitu. Saudaraku, yang pertama, apa itu dusta? Yang pertama, karena engkau telah mengawetkan Yesus. Ya, mengawetkan Yesus dalam kematian. Ingat waktu itu, dikala itu dalam konteks sejarah Israel ada 3 hal. Yaitu apa yang disebut rempah-rempah. Rempah-rempah yang pertama berbicara masalah yaitu kosmetik. Wah, ibu-ibu sering itu pakai corbeton, masker gitu ya. Yang rempah-rempah yang kedua saya bilang itu yang saya sebut masalah medikal, saudaraku. Ya, salep dan segalanya. Yang ketiga ini yang ditulis yaitu masalah formalin. Ya, formalin itu adalah pengawet mayat, saudaraku. Jadi nilai suratannya dalam apa yang tersirat di balik ini kebenarannya mencuat. Jangan pernah awetkan Yesus dalam kematiannya. Dan inilah yang saya sebut dusta. Ada banyak orang lebih takut Alkitab daripada takut sama Tuhan. Ada banyak orang takut sama apa yang disebut gereja, pendeta, tapi tidak pernah takut Tuhan. Saya kasih tahu, He is alive. Yesus itu hidup. Saudaraku, orang-orang yang tidak ada dusta di dalam Tuhan, saudaraku, clear dan clean, tidak perlu ada pendeta di depannya, dia akan tetap takut. Artinya ada etika otonom. Selalu saya katakan etika otonom, menyadari. Satu ketika saya pergi ke Den Haag, saudaraku, waktu dijemput oleh panitia dan saya tidur salah satu hotel yang sangat mewah di sana. Waktu saya tidur di sana, saudaraku, sendirian. Dan ketika saya buka channel, ya seluruh channel mulai jam 9, saudaraku, saya cari-cari nggak ketemu film yang benar. Semuanya film pornografi. Saya tidak ada yang melihat. Jemaat tidak yang melihat. Istri saya tidak ikut di kala itu. Tapi ingat, ada mata yang memandang saya. Karena apa? Saya tidak mau hidup saya berdusta di mata Tuhan. Karena waktu kita hidup berdusta di hadapan Tuhan, kaki Dian akan diangkat, sukacita akan diangkat, berkat akan diangkat. Hei Bapak, kenapa sekarang doa-doamu tidak pernah dijawab Tuhan? Karena satu hal, engkau di depan istrimu takut, tapi di luar istrimu tidak takut. Engkau di depan pendetamu takut, tapi di luar engkau tidak akan pernah takut. Saat ini kembali, jangan sampai hidup kita berdusta di mata Tuhan. Jangankan engkau pergi keluar, masuk ke gua pun Tuhan tahu. Di manakah engkau ada? Alkitab berkata, bagaimana Tuhan aku bisa jauh dari hadapanmu. Di gunung, di lembah, di laut, dimanapun juga, rohmu ada di situ. Artinya, orang yang tidak pernah berdusta dalam Tuhan. Bukan engkau mengejar berkat, tapi engkau dikejar oleh berkat. Jadi syarat pertama, saudaraku, apa itu dusta sehingga mendapat berkat Tuhan? Waktu engkau mengawetkan Yesus dalam kematianmu. Saya rindu mobilmu ditulis itu Yesus Kristus Tuhan. Saya rindu dan saya tidak melarang. Serta itu tidak dusta. Tapi persoalannya kadangkala orang-orang yang menulis Jesus love me, saudaraku, di dalam mobilnya, di luar mobilnya, tapi di dalamnya bukan Jesus love me, saudaraku. Artinya apa? Ketika kedatangan Tuhan, mobilnya terangkut, saudara tidak terangkat. Kenapa? Karena hanya melihat stempel luarnya, mengawetkan Yesus dalam kematiannya. Ke Kristen plat nomor, Kristen KTP, Kristen formalitas. Bukan Kristen yang mendasar, menyatukan akar
yang saya sebut mulut kita ini harus mengakar ke hati dan timbul refleksi dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apa itu dusta sehingga menghambat berkat Tuhan? Mari kita baca ayat yang kelima. Di sini dikatakan begini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudaraku, percaya atau tidak, hanya surga yang memproduksi segala sesuatu yang langgeng, yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi, orang boleh sponsorkan apa saja tentang keindahan dunia. Tetapi jelas Alkitab berkata hanya surga yang memberikan sukacita yang kekal. Oleh sebab itu kalau engkau ingin sesuatu yang kekal, jangan berharap kepada manusia. Apalagi berharap kepada horoskop. Berharaplah kepada Tuhan. Alkitab menyinggung dengan jelas, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena apa? Karena jatah manusia, produk dunia ini, produk karat, produk punya daluarsa, produk ada, saudaraku, batas waktu. Sebab itu kalau rindu, hai anak-anak muda, hai anak-anak gadis, kalau engkau rindu suami atau istrimu itu langgeng, sampai tua-tua kita bilang, umur sudah 80 tahun tetap cinta-cintaan, hanya terwujud kalau kita minta datangnya dari Tuhan. Ada banyak orang, seorang gadis umur sudah 39 tahun, saudaraku, dan dia tidak dapatkan jodoh di gereja, dia dapatkan itu di emperan toko, saudaraku. Dan akhirnya dia menikah, memang ganteng, memang punya pekerjaan, tetapi hanya seumur jagung pernikahannya. Kenapa? Mintanya dari dukun. Saudara mengerti maksud saya? Jadi yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa itu dusta sehingga menghambat berkat Tuhan? Waktu kita mengawetkan Yesus dalam kematiannya. He is life. Jadikan Yesus itu hidup. Jika Dia hidup, saudaraku, pasti jika kehidupannya ada dalam hidup kita, pasti sesuatu pasti terjadi. Saudaraku yang kedua, saudaraku, mencari kekekalan dengan jalan kefanahan. Ingat, ada banyak orang bisa kaya, ada banyak orang bisa terkenal. Kadang mudah sekali kita dapat jodoh, tetapi itu target kefanahan. Jika engkau ingin sesuatu yang kekal, entahlah itu pekerjaan. Kalau pekerjaan datangnya dari Tuhan, jabatan datangnya dari Tuhan, tidak engkau gosok, tidak gesek, tidak suap, tidak sogok, tidak ada kalimat pelicin, saya percaya pekerjaanmu itu akan langgeng. Betul, engkau dapat uang korupsi, miliatan, tapi tunggu dulu. Tidak akan lama kau menikmatinya, karena itu produk dari dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya jika apapun saja datangnya dari Tuhan, pasti langgeng, saudaraku. Mari kita lihat ayat yang yaitu ayat yang ke-6 di sini dikatakan begini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia ada di Galilea. Saudaraku, Galilea ini adalah sesuatu kota yang sangat kecil kalau saya bilang di kala itu. Ya, yang kecil ini diangkat dalam Alkitab bukan oleh karena tidak ada makna, tapi ada maksud yang mendasar. Yaitu di sana terdapat peristiwa, yaitu peristiwa first love antara Tuhan dan murid-muridnya. Cinta mula-mula, itulah. Jadi yang ketiga, saudaraku, apa itu dusta di antara kita dan Tuhan? Dan saya percaya kalau hidup kita clear dan clean dengan Tuhan, jujur, jernih, bening hati kita di mata Tuhan, mulut kita meterai Allah untuk bertindak. Tapi persoalannya, kenapa doa-doa kita tidak dijawab? Pertama, seperti saya katakan tadi, jangan awetkan Yesus dalam kematiannya. Yang kedua, saudaraku, jangan mencari kekekalan dengan jalan kefanahan, saudaraku. Ya, jangan mencari kekekalan dengan cara kefanahan. Carilah jalan kekekalan, sesuatu kekekalan dengan cara kekekalan. Artinya, kalau ingin pekerjaan yang kekal, jalan kekal itu doa, puasa, ikut kebaktian yang rajin, layani Tuhan, sesuatu pasti kekal. Amin. Yang ketiga, saudaraku, di sini dikatakan Galilea. Seperti tadi saya katakan, Galilea kota kecil, tapi diangkat oleh Tuhan karena ada peristiwa besar.
Apa itu? Yaitu cinta mula-mula. Ibu, saya percaya saudara, ibu menyaksikan program ini. Saya ingin tanya, ibu pernah jatuh cinta enggak? Enggak pernah jatuh cinta, pendeta? Yang benar ibu? Iya, pernah pendeta. Setiap orang pasti pernah jatuh cinta. Ibu, pernah engkau merasakan penderitaan? Tentu pernah. Pertanyaan saya kapan? Waktu dia jauh dari kita. Waktu kapan lagi ibu? Waktu dia menyakiti kita. Saya ingin tanya, kalau betul engkau cinta Tuhan, saya kasih tahu, engkau akan mengerti apa yang diinginkan dan apa yang ditolak oleh Tuhan. Orang-orang yang menyintai Tuhan adalah orang-orang membenci kejahatan. Prinsip utama itu. Jadi yang ketiga saudaraku, apa itu dusta di hadapan Tuhan? Waktu hidupmu itu tidak ada cinta mula-mula. Percuma engkau melayani Tuhan, tetapi tidak ada cinta mula-mula. Dan ini yang saya sebut cinta-cinta, yaitu cinta api asing. Mari kita lihat dalam Imamat 10. Ya. Imamat 10 ayat yang pertama dikatakan begini. Ya, Imamat 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pemberaraan, membupu api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Api yang asing disebut Zoras, api primitif. Dan dikatakan gini, maka keluarlah api dari Tuhan, asas mine'e, papne'em Yehova, yaitu api penguji. Jadi prinsip kekristenan, jika engkau bisa semangat seperti api, api itu berbicara tentang semangat. Kalau kita lihat Olimpiade ditandai tentang api gitu. Ayo maju, ayo serbu, ayo kita pasti menang. Kadangkala kita kan nggak begitu gitu ya. Maju tak gentar membela yang bayar, saudaraku. Nah, ini kadangkala kita ini salah kaprah begitu. Ada banyak orang tidak mengerti. Saudara, kita bisa kuat, kita bisa semangat. Kadangkala api kita bukan api Roh Kudus, tetapi yang saya sebut yaitu api asing. Apa itu pendeta api asing? Sederhana. Api asing itu ya itu tadi. Kalau dipuji, wah semangat itu gereja melayani Tuhan. Kalau ada amplop, wah semangat itu. Nah, kalau ada pacar kita di gereja, wah semangat itu pendeta. Nah, itu saya sebut api asing. Alkitab tidak seperti itu. Alkitab mengajar kita, yaitu api yang benar adalah api yang datangnya dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, saudaraku jangan pernah berpikir gerimis. Hujan ribut pun kau akan tetap ke gereja. Kalau memang betul ada Roh Kudus dalam hatimu, nggak perlu ada uang, saudaraku. Tidak ada uang, masih ada kaki, kita akan jalan melayani Tuhan. Jadi prinsip yang ketiga, saudaraku yang kasih, apa itu dusta? Sehingga menghambat berkat Tuhan. Pada saat cinta mula-mulamu sudah mulai mundur. Dulu masih cinta mula-mula, semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. Tapi ketika ada dia, ada si Ses, ada si Mas, haleluya. Tuhan Yesus sudah mulai sekian. Oleh Hopi datang, kita mulai sekian. Yang terakhir, mari kita membaca ayat yang ke-9. Dalam Lukas 24, apa itu dusta sehingga menghambat berkat Tuhan? Di sini dikatakan begini. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya tahu murid Tuhan Yesus itu ada 12. Tapi kenapa di sini ditulis hanya 11? Rupanya ada yang hilang satu. Hidup ini jangan sampai ada sesuatu yang kurang di hadapan Tuhan. Apa itu dusta pendeta? Sederhana. Sehingga berkat kita tidak turun ke atas kita. Jangan sampai ada cacat di dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya kau boleh sukses di pelayanan. Tapi jangan sampai ada yang terhilang. Ingat peristiwa Daud. Ya, dia serbu saudaraku ke orang Aram. Orang Aram berbalik menyerang Ciklag. Ciklag terbakar habis. Ciklag terbakar habis. Anaknya dan istrinya tertawan. Buat apa engkau sukses di perusahaan, hei bapak? Tapi ketika pulang anakmu kena narkoba. Buat apa engkau melayani hebat, hei hamba Tuhan? Ketika engkau pulang anakmu tidak pernah mengenal doa. Anakmu hidup tidak benar. Buat apa, hei ibu-ibu, karirmu lonjak, tapi anak-anakmu hancur di meja judi. Anakmu hancur di tempat-tempat perkumpulan, perkumpulan diskotik. Buat apa?
Jangan sampai ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hidup-hidup yang clear dalam Tuhan pasti terberkati. Kalau hari ini mungkin kau tidak terberkati, mungkin ada sesuatu yang kenapa kok ini menghambat. Kembali Hagai 1 ayat yang kelima. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan-jangan ada dusta di antara engkau dan Tuhan. Yang pertama, mengawetkan Yesus dalam kematiannya. He is alive. Yesus hidup. Dia ada di sini. Apa keperluanmu saat ini? Dan jangan pernah kau mencari kekekalan dengan cara kefanaan. Yang ketiga, jangan sampai cinta mula-mula kita terkikis dengan segala sesuatu. Yang keempat, saudaraku, jangan sampai ada sesuatu yang kurang. Saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya saudara akan dijamah imani. Bapak yang baik, kami berdoa atas segala persoalan pergumulan anak-anakmu. Mungkin hari ini dia tidak tahu. Dan dia menyelidiki kenapa persoalan bisa terjadi. Kenapa doa-doa kami telah terhambat. Rupanya hidup kami ada dusta di antara engkau dan Tuhan. Bisa kami ini dipuji di gereja. Tapi di hadapan engkau kami tidak pernah dapat nilai yang baik. Karena di gereja setia. Tapi di luar kami hidup saya tidak benar. Di gereja kudus seolah-olah. Tapi di luar hidup kami sama seperti dunia. Dan bahkan di bawah dunia. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau ada nomor-nomor telepon, di sini nomor telepon yang siap membantu saudara. Dan saya percaya, hubungi dan saudara akan diberkati. Dan pesan saya, maju terus dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dari El Shalom. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara diberkati melalui program-program ini, kami telah menyediakan bentuk khotbah, VCD atau CD, saudaraku. Dan saya percaya saudaraku, saudara akan diberkati oleh itu. Saudara bisa hubungin melalui sekretariat kami, PNJ Music Center. Dan saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang siap mengirim, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.